Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafazri Eprilia dengan NPM 1953053003. Nomor absen 25 kelas 4A akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan warga negara. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara merupakan terjemahan kata citizen dalam bahasa Inggris yang berarti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Ada istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Selanjutnya, elemen kewarganegaraan. Yang pertama, sense of identify atau perasaan akan identitas. Perasaan identitas sebagai elemen kewarganegaraan biasanya didefinisikan di dalam konsep nasional. Banyak negara menyatakan keberadaan identitas yang beragam dan tumpang tindih, baik identitas lokal, etnik, kultur, agama, dan sebagainya. Konsep ini secara nyata tampak dalam kasus masyarakat yang multikultural, di mana warga biasanya ingin menunjukkan identitasnya. Perasaan akan identitas nasional dan patriotisme biasanya dipandang sebagai unsur esensial dari keluarga negara. Yang kedua yaitu the enjoyment of certain rights atau pemilikan hak-hak tertentu. Menjadi warga negara adalah menjadi anggota dari kelompok dan selanjutnya akan memiliki keuntungan darinya. Menjadi warga negara berarti memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari pemerintahnya. Mereka mendapat perlindungan hukum dan pemberian hak konstitusional, dan sistem politik menjamin warga negara tersebut. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Elemen yang ketiga ini terdiri atas ragam tanggung jawab, kewajiban, dan tugas. Beberapa ahli barat menyatakan bahwa hak-hak individual telah mengalahkan tugas-tugas kewarganegaraan. Elemen yang keempat yaitu a degree of interest and involvement in public affair atau tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Elemen keempat ini adalah tanggung jawab untuk ikut andil dalam masalah publik. Elemen ini memiliki tradisi yang panjang sejak zaman Yunani kuno yang membedakan antara orang baik dan warga yang baik. Elemen yang terakhir adalah an acceptance of basic social value atau penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Atribut ini akan sangat bervariasi di tiap-tiap negara. Sebagian dari atribut ini digambarkan melalui dokumen-dokumen. Ada pula yang tidak dinyatakan tetapi ada dan berlaku. Nilai-nilai seperti kepercayaan, kerjasama, respek terhadap hak asasi manusia, anti kekerasan, dan sebagainya. Yang keempat, ada peran warga negara. Peran warga negara ini ada 4, yaitu yang pertama, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
Yang kedua, peran pasif, yaitu kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang terakhir yaitu peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Setiap manusia memiliki peran dan memiliki hak untuk berperan secara aktif, pasif, positif, maupun negatif. Selanjutnya, penghuni negara. Penghuni negara ini dibagi menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk dibagi lagi menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Selanjutnya, pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan ini didasarkan pada sisi kelahiran, dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatrid dan bipatrid, bahkan multipatrid. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasar Indise Staatregeling 1927 Pasal 163, yaitu warisan Belanda. Yang pertama, golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra atau pribumi. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas yang dipakai dalam undang-undang ini adalah asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan atau hak dan kewajiban warga negara. Kedudukan warga negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.